Baik, sekarang saya akan mempraktekkan sedikit tentang Oracle Instance. Kita buka Oracle-nya dengan SQL Plus, Nolog. Kita login dengan cara ketikkan connect s sysdba. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Oke, kita udah login. Untuk melihat status yang sekarang, kita bisa memakai select status from v-instance. Oke, kita lihat bahwa status saat ini masih dalam keadaan open. Itu artinya ya masih dalam kondisi terbuka semua yang bisa diakses database-nya. Selanjutnya kita coba untuk matikan dulu dengan shutdown. Kita tunggu sebentar hingga shutdown selesai. Oke, ini beberapa tahap shutdown juga telah dilakukan, mulai menghapus database, dismount, dan masih terus. Oke, dengan instance udah tershutdown juga. Oke, selanjutnya saya akan contohkan beberapa contoh mulai dari level tingkatan startup, mulai dari no mount sampai dengan open. Selanjutnya untuk mount kita bisa pakai startup mount. Pertama dari yang no mount. Maaf, salah tulisan. Oke. Di kondisi ini biasanya digunakan saat ingin membuat database baru. Jadi database tidak bisa diakses, tapi bisa membuat database baru di kondisi no mount ini. Oke, sedang melakukan no mount, mungkin butuh beberapa waktu. Oke, baik. Di sini kita lihat Oracle telah berhasil startup dengan kondisi no mount. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan select yang tadi. Di sini select status from instance. Kita lihat di sini statusnya started, tapi dalam kondisi no mount. Selanjutnya untuk startup selanjutnya yaitu mount. Di sini kita harus shutdown terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini lebih cepat waktu shutdown karena kondisinya hanya mount, masih no mount. Oke, shutdown selesai. Sekarang untuk tahap selanjutnya yaitu startup mount. Oke, di tahap ini biasanya digunakan untuk memodifikasi atau maintenance control file atau database file. Jadi kita bisa memperbaiki database tanpa membuka database secara seutuhnya. Jadi pihak luar tidak bisa mengakses, tapi kita bisa memodifikasi database yang telah ada. Oke, ini sedikit lebih lama daripada nomor tadi. Oke, di sini telah mulai terbuka. Oke, di sini kita lihat kondisi database sudah mounted. Selanjutnya, kita lakukan pembukaan startup secara seutuhnya. Jadi sebelumnya kita shutdown dulu.
Oke, di sini udah mulai proses shutdown. Database telah di dismount, Oracle shutdown dan oke, selesai. Selanjutnya untuk startup tuh kita bisa lakukan startup hanya startup seperti ini, atau mungkin kita bisa matikan tambahan startup open untuk mencapai tingkat open. Di kondisi ini database telah terbuka semua, jadi bisa diakses oleh semua user. Jadinya kondisi open adalah kondisi di mana database seutuhnya telah aktif. Oke, di sini sepertinya lebih lama daripada sebelum-sebelumnya karena harus melalui tahap-tahap sebelumnya juga seperti memon, mon, dan akhirnya akan open. Oke, masih dalam proses startup. Oke, dan akhirnya selesai. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya, bahwa statusnya udah dalam kondisi open, jadi yang artinya benar-benar bisa diakses dari luar. Contohnya kita udah bisa mengakses dari localhost, kita ketikkan saja localhost, portnya berapa, em/login. Oke, di sini kita bisa masukkan username-nya, coba sys, dan passwordnya. Kita login sebagai sysdba. Di versi web ini kita bisa melakukan berbagai hal tadi, cuman dipermudah. Jadi kita tidak perlu selamanya menggunakan konsol yang hitam putih seperti ini. Kita bisa juga melakukannya dalam konfigurasi dalam GUI. Di sini bisa kita lihat statusnya mulai dari uptime-nya baru 2 menit karena tadi dari status open 2 menit. Ini versi Oracle yang sekarang. Ini hostname, platform. Oke, di sini bisa kita lihat juga performance, aktif, CPU, running, activation, memory. Oke, di sini kita bisa lihat dan di control file. Nah, di sini adalah control file yang dilakukan oleh database tadi. Di sini sessionnya mungkin bisa kita lihat yang tertinggi di file name, lalu redolog. Nah, ini redolog yang telah available. Bisa kita lihat ada 3 grup di sini. Standarnya ada 3 grup, ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Dengan kondisi yang diisi pertama kali pasti yang di grup yang terbaru di grup 3, makanya di sini statusnya masih current. Sedangkan yang 21 masih inaktif karena belum terpakai. Karena kondisi di sini grup 2 dan grup 1 adalah cadangan dari grup 3. Oke, di sini ini merupakan initialization parameter. Jadi ketika tadi Oracle Startup, inilah list yang dilakukan oleh Oracle. Jadi disinilah kita bisa melakukan konfigurasi untuk performance Oracle. Jadi kita bisa mengoptimasi gimana Oracle bisa jauh lebih
cepat atau bahkan mungkin bisa jauh lebih lambat. Nah, jadi semua konfigurasi kita bisa lakukan di sini. Ini juga. Oke, sekarang dari tadi kita udah membahas tentang startup. Sekarang kita membahas tentang shutdown. Di sini di kondisi awal kondisi database masih dalam kondisi open, masih terbuka, gimana database masih bisa diakses oleh semua user. Selanjutnya database akan di close, akan dimatikan sehingga tidak dapat diakses, tapi dengan kondisi control file masih terbuka. Setelah itu di kondisi normal control file akan ditutup, tapi instan masih dalam keadaan nyala, dan akhirnya di shutdown instan pun mati dan semua keadaan Oracle telah nonaktif. Di sini ada beberapa mode shutdown, mulai dari abort, immediate, transaksional, dan yang paling aman adalah normal. Di abort di sini shutdown abort adalah shutdown yang dibatalkan. Jadinya dia tidak melakukan apa-apa sampai pun dia tidak mematikannya. Setelah itu ada shutdown immediate. Nah, shutdown immediate di sini adalah shutdown yang paling cepat, di mana dia langsung ketika shutdown immediate, sistem akan langsung memaksa checkpoint, meng-create checkpoint dan menutup filenya tanpa menunggu transaksi atau sesi yang sedang ada. Jadi ketika apabila ada transaksi yang belum tersimpan tapi sudah di shutdown immediate, maka transaksi tersebut tidak akan tersimpan. Beda lagi dengan mode transaksional. Di mode transaksional di sini, ini shutdown mode yang paling aman dan yang cepat dan aman, dimana di transaksional di sini dia menunggu hingga transaksi selesai. Jadi transaksi di sini seperti kita insert file, update file, jadi di situ hanya dia akan menunggu sampai di commit. Apabila belum di commit atau belum di rollback, maka dia tidak akan melanjutkan shutdown-nya. Setelah selesai di commit, dia baru akan memaksa checkpoint menutup tanpa menunggu sesi berakhir. Sedangkan untuk yang normal, di sini dia masih mengizinkan adanya koneksi baru untuk meng-create. Terus masih dia akan menunggu transaksi sampai selesai dan menunggu sampai sesi terakhir. Sesi berakhir di sini adalah sesi di mana seseorang user telah logout. Jadi ketika dia logout, dia baru menutup file dan shutdown-nya.